Linda. Oh iya, perkenalkan ya Mbak, saya di sini perawat Ina. Nah, di sini saya akan melakukan, saya di sini saya akan memberikan sedikit ilmu saya tentang ASI eksklusif. Nah, nanti saya butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Mbak. Baiklah. Nanti saya akan menjelaskan apa itu ASI eksklusif, terus kandungannya, terus cara pemberiannya, dan waktu untuk memberikan yang tepat ya Mbak. Iya, Mbak. Baiklah, bisakah kita mulai sekarang? Bisa, Mbak. Baiklah. Yang pertama itu apa sih ASI eksklusif? Apakah Mbak udah tahu apa itu ASI eksklusif? Belum, Mbak. Nah, ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan kepada bayi yang baru lahir sampai usianya 6 bulan. Selama kurun waktu 6 bulan tersebut, si bayi ini hanya boleh diberikan ASI, jadi jangan diberikan makanan yang lain selain ASI ya. Nah, waktu untuk memberikan ASI itu boleh setelah usianya lebih dari 6 bulan, itu baru boleh diberi makanan misalnya bubur atau mungkin nasi yang sudah dihaluskan. Lalu selanjutnya nanti adalah manfaat dari ASI. Nah, manfaat dari ASI yang diberikan kepada bayi ini yaitu mencegah bayi menderita alergi, meningkatkan kecerdasan bayi, melindungi bayi dari obesitas, membantu ibu menurunkan berat badan, membantu ibu menurunkan kontraksi rahim, dan mengurangi pendarahan. Lalu yang terakhir adalah agar si ibu ini agar tidak depresi. Lalu kandungan apa saja yang ada pada ASI? Nah, ASI ini mengandung berbagai kandungan yang bermanfaat bagi si tumbuh kembang bayi. Salah satunya adalah karbohidrat. Karbohidrat sendiri itu adalah sumber dari energi. Nah, ini bisa didapat dari misalnya nasi, terus gandum, jagung, ubi-ubian. Nah, lalu kandungan dari karbohidrat itu sendiri yang berguna yang ada dalam ASI itu misalnya laktosa. Laktosa ini adalah jenis karbohidrat yang ada di dalam ASI dan mampu menyumbang sekitar 42% dari total energi. Lalu selanjutnya adalah protein. Ada dua jenis protein di dalam ASI, yaitu whey dan kasein. Whey memiliki kandungan protein sebanyak 60%, sementara kasein 40%. Lalu protein ini bisa didapat dari kacang-kacangan, sayur-sayuran, lalu dari susu itu juga bisa. Lalu yang ketiga adalah lemak. ASI mengandung asam lemak esensial berupa asam linolet dan asam alfa linolet. Kedua jenis asam lemak esensial tersebut merupakan zat pembangun senyawa AA atau arachidonic acid. Nah, untuk lemak ini bisa didapat melalui telur, susu, lalu keju, dan untuk yang makanannya bisa diperoleh dari buah-buahan seperti misalnya alpukat. Dan DAH atau desaturated acid, asupan lemak dari ASI mampu menyumbang sekitar 40 sampai 50% dari energi harian bayi. Lalu tekstur ASI eksklusif. Nah, ASI itu memiliki tekstur Mbak. Nah, teksturnya itu ada dua. Yang pertama itu disebut him milk dan yang kedua itu for milk. Untuk him milk itu cairan ASI yang memiliki tekstur kental dan biasanya keluar pada akhir menyusui. Sedangkan for milk adalah cairan ASI dengan kandungan lemak yang lebih rendah dan umumnya keluar pada awal menyusui. Lalu for milk ini memiliki tekstur yang lebih cair. Lalu bagaimana cara memperbanyak ASI? Nah, yang pertama itu membersihkan puting dan melakukan pemijatan. Menyusui setiap 2-3 jam, memompa ASI, skin to skin contact, artinya itu ketika Mbak menyusui itu kalau bisa kulit bayi itu bersentuhan dengan kulit Mbak. Jadi bayi itu bisa merasakan kehangatan dari Mbak. Lalu makan makanan yang dapat memperbanyak ASI, misalnya daun katuk, bayam, dan wortel. Pilih tabir yang tepat dan banyak konsumsi air putih, karena air putih itu sangat berguna dalam menjaga keseimbangan daerah tubuh. Lalu cara memerah ASI dan menyimpan ASI. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Siapkan wadah dan letakkan di bawah payudara. Letakkan jari kanan di payudara, ibu jari bagian atas areola dan jari lain di bawah areola. Jadi itu nanti untuk membentuk huruf C gini ya Mbak. Huruf C dan habis itu ditaruh untuk menyangga payudara. Jadi bukan gini, tapi gini. Lalu tampung ASI dalam wadah yang disiapkan, geser posisi jari sesuai arah jarum jam sambil terus memerah. Jika ingin memerah kedua payudara, lakukan bergantian setiap 3-5 menit. Lalu selanjutnya pastikan wadah yang digunakan bersih, steril, dan ditutup rapat. Itu nanti bisa menggunakan botol, tapi sebelumnya itu harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Labeli wadah penyimpanan dengan jam dan tanggal memerah. Simpan dengan Vivo, itu alat untuk menyimpan ASI. Jika misalnya itu digunakan untuk waktu lama, bisa diletakkan di freezer.
Nah, penyimpanan di lemari es maksimal 4 derajat itu bisa bertahan sampai 5 hari. Sedangkan dalam kondisi minus 15 derajat bisa sampai 2 minggu, minus 18 derajat 3 sampai 6 bulan, dan freezer khusus ASI jika punya itu bisa bertahan sampai 6 sampai 12 bulan. Lalu cara pemberian ASI eksklusif kepada misalnya Mbak ini bekerja, lalu bagaimana cara memberikan ASI eksklusifnya? Nah, itu nanti mengeluarkan ASI dapat menggunakan pompa elektrik. Jadi ketika di waktu Mbak lagi istirahat pada jam kerja, itu bisa menggunakan pompa elektrik untuk mengeluarkan ASI dan digunakan nanti ketika sudah pulang. Lalu buat jadwal memompa ASI, simpan di freezer dan pulang cek. Nah, itu tadi sedikit ilmu yang bisa saya berikan kepada Mbak. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Mbak. Kalau begitu saya bertanya ya. Tadi usia yang diperbolehkan seorang bayi untuk mendapat makanan itu kira-kira usianya berapa? Lebih dari 6 bulan, Mbak. Ya. Lalu bagaimana cara untuk si ibu kalau bekerja memberikan ASINya kepada si bayi? Dengan cara memerahnya, terus lalu diberikan tempat yang di botol yang bersih, lalu disimpan di freezer, Mbak. Oh, sepertinya Mbaknya juga sudah memahami apa yang saya sampaikan ya. Baiklah, kalau begitu sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Nanti saya setelah ini akan memberikan tentang ilmu bagaimana cara memerah ASI yang benar ya. Baiklah, kalau itu terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.